Aku ingin memperkenalkanmu. Inilah seekor ulat raksasa. Dan inilah saingan si ulat. Seekor belalang gajah raksasa. Ia punya rahang yang kejam. Apa jadinya jika kau transplantasi seekor belalang gajah raksasa dan si ulat bersama-sama melemparkannya ke dalam lab bersama belalang gajah? Si belalang gajah segera menyadari hal tersebut. Tanpa ragu, ia terjun ke dalam air mata. Sebuah suara emas. Kulit si ulat robek. Si ulat meronta-ronta kesakitan. Tapi si belalang gajah tak menyadarinya. Ia terus menggerogoti dengan geram. Si ulat tak tahan lagi, meringkuk seperti donat hijau. Dan tiba-tiba satu balok besar jeli keluar dari tubuh si ulat. Bahkan dengan makanan lezat ini, belalang tampaknya masih lebih suka punggung si ulat. Hanya dengan beberapa usapan dari tambang besi yang kejam, ekor ulat itu dihantamkan oleh mobil. Dan kemudian ia mengembuskan cairan seperti es krim. Sementara belalang sedang mengunyah. Ulat itu berhasil menurunkan berat badan dan kehilangan banyak air. Ia mengulas secara signifikan dan tak bisa bergerak. Hanya bisa membiarkan belalang memakan dirinya sendiri. Belalang lucu dengan makanan di tanah. Ia mengangkat ulat itu ke atas untuk menghentikan para predator lain mencuri makanan. Tapi ulat itu sekarang dalam kondisi kritis setelah makan. Belalang masih merasa lapar. Ia merangkak turun lagi. Terus menggigit sekujur tubuh ulat itu untuk menemukan bagian terbaik. Ya Tuhan, warna susu ini begitu nikmat. Belalang melahapnya sambil makan. Itu mengangkat ulat itu ke atas lagi, ingin menyembunyikan makanan, tapi kemudian ia sadar ia sudah kenyang. Jadi, ia membuang ulat itu. Ia mulai membersihkan diri dan sangat senang dengan pesta itu. Mungkin ulat itu bertemu leluhurnya. Aku akan mengeluarkannya dan menyadari itu hanya kulit. Probabilitas bertahan hidup adalah 0%. Mengapa aku masih punya cacing? Kupu-kupu kuning lain untuk menggantikan posisi itu. Tapi kau harus meninggalkannya keesokan harinya. Karena belalang makan kenyang hari ini. Keesokan harinya, belalang lapar lagi. Untuk lawan, akhirnya masuk. Kita melihat bahwa belalang mungkin tidak menyukai warna kuning. Ini tidak semenarik hijau. Belalang mengabaikan zat kuning ini. Sebenarnya, cacing kupu-kupu hijau akan menguning ketika akan berbunga. Ini adalah mekanisme pelindung warna. Kini, ulat kuning itu diam-diam bersukacita. Kamuflasenya berhasil. Tapi aku tak ingin pertandingan ini membosankan. Kubantu ia mendekat pada belalang. Belalang gajah itu menyadari belalainya bergerak. Mendekat untuk melihat. Ia mendeteksi sesuatu yang tak beres dan menggigitnya cepat. Ia akhirnya menyadari bahwa ini adalah kelezatan lain. Ulat kuning itu menangis. Tubuhnya terkobik-kabik oleh bekas luka yang indah. Belalang gajah lapar dan ulat kuning itu kini tak bergerak lagi. Dalam waktu kurang dari sesaat, tanah diselimuti cairan tubuh. Belalang gajah nyaris memakan ulat kuning itu. Ia menunggu untuk dipuaskan dan dipuaskan. Ia bahkan memberikan 2 potong kotoran pada lawannya. Ulat kuning itu benar-benar mati. Bulan Juli ditentukan. Kami turut berbahagia atas belalang gajah dan bela sungkawa pada ulat bersaudara. Inilah akhirnya. Halo, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di eksperimen selanjutnya.